kali sejak tahun 2006. Jadi tahun-tahun sebelumnya pernah ada seminar lebih kecil-kecil ya skalanya. Itu untuk menyadarkan kembali betapa pentingnya tentang anti doping. Jadi belajar dari case setahun yang lalu pada saat kena sanksi, di mana kami harus terima kasih kepada Pak Okto selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Sanksi WADA. Itu ternyata tidak semata-mata karena ada atlet atau banyaknya atlet yang mengkonsumsi doping. Pada saat itu tuh hanya ada 2 atlet yang mengkonsumsi doping. Tapi kenapa menjadi kayak seakan-akan dosanya itu ditanggung semua? Karena good governance yang ada di Indonesia waktu itu tidak rapi. Seperti tadi dipaparkan oleh WADA, kita nggak comply, kita nggak patuh dengan pelaksanaan aturannya, komunikasinya juga tidak rapi dan sebagainya. Dan yang paling pokok adalah bagaimana seluruh kewajiban-kewajiban dari WADA itu terpenuhi. Kami itu tiap malam harus berkomunikasi dengan Montreal. Bahkan tiap minggu bikin laporan ke sana, dan website kami itu harus dalam 2 bahasa supaya atlet tahu tentang masalah doping, pengurus juga, tapi di sisi lain WADA bisa mengoreksi, oh ini salah dan sebagainya. Sebagai info, tadi saya laporkan kepada Pak Menteri, undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR tanggal 16 Februari itu sempat dipertanyakan oleh WADA sampai 47 poin, tapi alhamdulillah kami jawab dan ternyata nggak ada masalah. Bisa dibayangkan kalau undang-undang kemarin diganggu oleh WADA, dan kita harus serius, karena kalau enggak, Thailand itu kena sanksi juga gara-gara undang-undang. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Mas Okto yang waktu itu harusnya 1 tahun ya Mas Okto ya, 1 tahun lebih, tapi bisa diperkecil menjadi 3 bulan kena sanksinya. Itu yang paling pokok. Dan di sini hadir juga Pak Seni Marbun. Kenapa? Karena pengalaman kemarin pada saat Asian Para Games, itu kami terima kasih kepada para atlet Indonesia dan Asia Tenggara. Itu mereka, saya laporkan kesempatan ini, tidak ada satupun yang terkena doping, Pak Seni. Pak Seni malah belum tahu laporan ini. Jadi itu menggambarkan bahwa para atlet Paralimpik pun mereka tertib. Dan mereka juga rajin untuk selalu berkomunikasi dengan kami. Saya kira itu. Atau kepada Ketua Satgas yang paling penting. Ya, udah enggak kan? Itu apa sih kuncinya bisa menjadi cepat gitu? Ya, saya secara pribadi sebagai Ketua Satgas pada saat itu, maupun Ketua emosi pada saat itu tentunya, paling berkepentingan terhadap profesionalisme dari NADO atau Indonesia Doping Organization. Dan kita ini user, kalau sampai ada apa-apa yang terganggu kan kita. Nah, saya pikir saya sama Pak Seni sama, gitu. Kita mempersiapkan semua kegiatan, atlet dan lain-lain. Kalau tiba-tiba Indonesia disanksi karena nggak compliant sama WADA Code, ya akhirnya semuanya jadi percuma. Nah, jujur Pak Gatot tadi malu-malu. Kalau saya ngomongnya gamblang aja. Dulu itu masalahnya bukan doping, tapi Indonesia nggak punya lembaga anti doping. Nah, hari ini kita punya namanya IADO yang sangat profesional dikelola oleh timnya Pak Gatot. Tentunya dalam mengelola organisasi itu harus komunikatif, karena organisasi ini bukan organisasi yang sendirian, tetapi menjadi bagian dari organisasi yang lain, baik itu stakeholder di Indonesia maupun stakeholder di internasional. Nah, Pak Gatot saya pikir orang yang tepat, yang cukup komunikatif, dan juga sampai hari ini karena komunikasi kami sangat baik dengan WADA, belum ada komplain. Justru mereka memberikan pujian bahwa NADO Indonesia hari ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Selamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.